Dengan meningkatnya jumlah partisipasi dari selebritas tanah air yang memangku tanggung jawab sebagai anggota dewan, pengamat parlemen Lusius Karus memandang harus ada penyesuaian gaya hidup seorang selebritas dan pegiat politik. Ada banyak tugas yang menanti anggota DPR terpilih 2024-2029 ya. Tapi rincian apa yang kemudian akan jadi PR mereka itu saya kira menunggu sampai pemerintahan Prabowo Gibran juga nanti sudah mulai bekerja gitu ya. Karena yang punya program itu kan pemerintah ya. Dan rencana kerja DPR nanti harus dibangun atau disesuaikan dengan program pemerintah presiden terpilih. Lalu Pak Lusius tadi menyampaikan dengan gaya hidup anggota DPR yang biasa-biasa saja, tapi terpilih selebriti ini untuk kemudian menjadi anggota DPR yang kita tahu gaya hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, seperti apa Pak Lusius melihat hal ini? Ya, betul. Kalau urusan kinerja kita lebih banyak prihatin atau kita lebih banyak pesimis pada calon anggota DPR dari kalangan selebriti ini. Kita berharap betul mereka punya kesadaran di awal periode ini bahwa mereka bukan artis lagi saat menjadi anggota DPR. Karena sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas individu yang layak untuk dicontohi oleh masyarakat sebagai pemilihnya. Karena itu mereka bisa atau harus bisa meninggalkan gaya hidup lama sebagai artis gitu ya, yang sibuk kemudian menjual citra gitu ke publik ya. Saat menjadi anggota DPR dia adalah seorang politisi yang kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan sebagai anggota DPR. Oh, lalu Pak Lusius, kehadiran artis ini di DPR ini apakah akan membuat DPR menjadi lebih baik? Kalau menurut pandangan Pak Lusius sendiri seperti apa? Saya kira sih DPR menjadi lebih baik atau lebih buruk itu bukan hanya sumbangsi peran 1-2 orang saja. Ya, ini soal urusan tata kelola kelembagaan. Tapi tetap saja saya kira 24 atau 25 artis terpilih di 2024-2029 ini benarnya bisa memberikan warna baru bagi DPR jika mereka kemudian punya inisiatif ya untuk memberikan warna yang berbeda bagi DPR. Misalnya hadir rapat secara rajin atau disiplin ya. Kemudian aktif dalam pembicaraan terkait RUU yang dibahas oleh DPR. Saya kira artis-artis ini bisa menunjukkan kualitasnya untuk bisa belajar dengan cepat ya di awal-awal periode ini dengan misalnya rajin hadir ke DPR, rajin mengikuti rapat di DPR, lalu berbicara pada saat rapat menyampaikan pandangan atau sikap pribadinya. Dengan demikian saya kira kita tidak lagi bicara soal artis dengan segala kegemerlapan yang dia tampilkan melalui citra yang dia tunjukkan gitu ya, tapi kita lalu mulai beralih ke artis yang akhirnya bisa belajar menjadi politisi dan punya kapasitas untuk mewakili atau merepresentasi suara rakyat gitu. Oh ya, baik Pak, kalau misalnya untuk artis sendiri kan background ini tidak sesuai kan Pak, biasanya dengan nantinya di komisi yang dipilih gitu atau terpilih gitu untuk artis ini sendiri seperti apa? Ya, umumnya penentuan siapa menempati atau bergabung di komisi mana itu adalah kuasa partai, ya, kuasa fraksi di DPR. Sama seperti kemudian saat calon anggota DPR ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu. Ya, jadi itu kuasa mutlak partai politik, dan kuasa mutlak partai politik itu kadang tidak didasarkan pada background seseorang saat kemudian menentukan siapa harus duduk di komisi mana. Ya, kadang-kadang ya pertimbangannya sangat subjektif berdasarkan suka dan tidak suka ya, urusan kan ini partai politik juga milik 1-2 orang dan yang punya keputusan untuk terhadap anggota itu ya 1-2 orang itu. Jadi ya kita hanya bisa berharap bahwa partai politik atau fraksi bisa kemudian menggunakan latar belakang atau keahlian seseorang dalam memberikan pertimbangan terkait siapa yang akan bergabung di komisi mana. Oke, baik. Pak Lusius, kalau hari ini kan akan digelar rapat paripurna memilih ketua DPR. Ya, sekarang tengah dilakukan. Kalau menurut Pak Lusius sendiri seperti apa? Soal apa ini? Ya, teknisnya untuk memilih ketua DPR dari partai ya, untuk sementara kan aturan yang digunakan
itu aturan Undang-Undang MP3 yang mengatur soal mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan proporsi jumlah kursi yang ada di DPR. Ya. Jadi itu artinya fraksi-fraksi itu akan mengusulkan satu nama tentu berdasarkan proporsi kursi di DPR. Ya, PDIP dengan proporsi kursi terbanyak jelas dia akan menempatkan kadernya untuk menjadi ketua DPR, diikuti oleh Golkar, Gerindra sebagai wakil ketua gitu ya, PKB dan Nasdem ya. Jadi 5 partai ini saya kira yang mestinya sekarang sudah mulai melakukan lobby-lobby untuk menentukan siapa yang menjadi wakil dari fraksi atau partainya untuk ditempatkan sebagai pimpinan DPR. Setelah kemudian nama-nama itu nanti diusulkan oleh fraksinya, nama-nama itu kemudian dibawa ke rapat paripurna ya untuk kemudian dibicarakan dan selanjutnya diputuskan bersama apakah menerima atau menolak calon-calon pimpinan yang diusulkan oleh partai politik. Umumnya sih kalau sudah diusulkan oleh partai politik dan dibawa ke paripurna tidak ada urusan pemilihan lagi, yang ada adalah penetapan. Meskipun kerap kali mendapatkan kritikan, namun sejumlah selebritas yang berhasil lolos ke Senayan juga memiliki sejumlah prestasi yang cukup gemilang. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Rieke Diah Pitaloka atau yang lebih dulu dikenal dengan sebutan Oneng. Peran yang ia mainkan begitu melekat di benak masyarakat. Selama meniti karir di dunia politik, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng dikenal vokal dalam perjuangkan sejumlah isu. Termasuk ia juga pernah menjadi salah satu anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Selanjutnya, Desi Ratnasari, pelantun tembang Tenda Biru ini cukup memiliki prestasi yang cerah di Gedung Senayan. Dalam karir politiknya, Desi Ratnasari dikenal vokal, memperjuangkan keadilan perempuan, termasuk yang menjadi korban pelecehan seksual. Selanjutnya, penyanyi Mulan Jamila yang sempat membuat pernyataan yang tegas dalam membela emak-emak. Pernyataannya menjadi trending dan berhasil membatalkan rencana konversi kompor gas menjadi kompor listrik. Dalam kritikan Mulan, ia menceritakan pengalaman pribadinya dalam menggunakan kompor listrik. Politisi Partai Demokrat Teresia Pardede menjadi salah satu potret yang bersinar di Senayan. Meski secara mengejutkan, Tere memutuskan mundur dari Senayan. Beberapa alasan menjadi dasar atas keputusannya. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, baik warga biasa hingga selebritas. Maka tak heran bisa banyak para seniman yang mulai melirik panggung politik untuk mengabdi dan berkarya dengan cara yang berbeda. Namun rupa-rupanya tak semua kuasa bisa silaukan mata. Tengok saja Teresia Pardede yang sempat mengejutkan masyarakat dengan keputusannya untuk fokus mewakafkan diri bagi keluarga dan rela tanggalkan jabatannya di Senayan. Saya memahami akhirnya bahwa ternyata untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia tidaklah semudah seperti yang kita lihat di layar kaca. Apalagi keterbatasan saya sebagai individu telah menyebabkan saya tidak lagi dapat menjalankan tugas secara efektif, secara total tentunya sejak awal tahun 2012. Saya kira bukan kekecewaan ya, tapi lebih kepada autokritik baik terhadap diri saya secara personal karena tidak sanggupan saya untuk terus berbakti di sini dengan sejumlah pilihan-pilihan yang sulit, dan juga autokritik terhadap
perkembangan konsolidasi demokrasi di negeri ini. Ada yang salah dengan perbedaan dan segala yang kita punya. Ya. Tentu keputusan menjadi anggota dewan bukan sekadar permainan. Banyak masyarakat yang menggantungkan harapan dan tentu segala bentuk aspirasi bisa menjadi pokok utama yang diwakili. Ya, harapan rakyat sebagai warga biasa juga ya, semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi. Dari tetangga kita itu masih jauh banget. Harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu ya lebih ditingkatkan lagi ya, untuk terutama masalah penanganan korupsi harus segera diberantas dan ya harus diselesaikan dengan baik. Kebutuhan rakyatnya di daerah tanggung jawabnya beliau itu istilahnya betul-betul turun ke rakyat, apa keluhan rakyat, apa kebutuhan rakyat. Jadi harus benar-benar mewakili apa yang diinginkan rakyat. Sih menurut saya itu aja. Semangat dari para selebritas di Senayan masih menyala. Baru saja dilantik, deretan selebritas ini langsung menggelar acara bertajuk People Fest. Acara yang dimeriahkan deretan musisi yang menjadi wakil rakyat ini digelar di area gedung DPR dan terbuka untuk umum. Kegiatan yang dipandu langsung oleh Astrid dan Uya Kuya ini dilakukan sebagai ajang menyuarakan aspirasi sekaligus hiburan bagi masyarakat. Wahai tuan dan puan anggota dewan, sekadar mengingatkan, gelombang protes besar-besaran kerap terjadi di Senayan. Inside Story hadirkan rangkumannya. Dalam aksi unjuk rasa besar kawal putusan MK di Kompleks Parlemen pada Kamis 22 Agustus lalu, berbagai elemen masyarakat dan dari akademisi, buruh, mahasiswa hingga pelajar ikut serta dalam aksi tersebut. Ratusan pendemo ditangkap oleh polisi dan sempat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya. Olah rasa dalam menciptakan karya tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan para selebrita. Namun rasa-rasanya menelurkan karya yang bisa dirasa dengan nyata oleh warga Indonesia juga menjadi poin penting yang tidak boleh dilupa. Semoga dengan meningkatnya partisipasi politik selebrita bisa memberi warna yang nyata dan mengukir senyum rakyat Indonesia. Dari panggung hiburan, bekerja dengan langkah yang bisa diandalkan, hingga mampu mengukir banyak senyuman.
Selamat bekerja para wakil rakyat. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.